Salam sejahtera untuk kita semua. Salam berjumpa kembali para pencinta Sabda Tuhan. Bertemu kembali di channel Komsos Paroki Santo Yosef Pandan. Pada hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan yang akan menjadi permenungan bagi kita, yang akan menyegarkan kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita setiap hari. Sebelum saya menyampaikan renungan pada hari ini, saya mau menyanyikan sebuah lagu. Lagunya ini tentang bagaimana kita memikul salib. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu segera, pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Pada hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita masuk lebih mendalam mengenai sabda Tuhan, Injil Tuhan pada hari ini, mari kita sejenak kembali mengingat sebentar tentang sabda Tuhan pada minggu kemarin, yaitu bagaimana pengakuan Petrus terhadap siapa Yesus. Pada waktu itu Yesus bertanya kepada para murid tentang siapa dirinya. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah seorang nabi yang bangkit kembali atau seorang utusan Allah. Dan akhirnya Petrus memberikan suatu kesaksian, yaitu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Melalui pengakuan ini, Yesus sungguh-sungguh merasakan suatu yang berbeda dari murid lain, karena Petrus rupanya memiliki suatu konsep yang benar begitu, seperti apa yang ada dalam benak Yesus sendiri, bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini Yesus memberikan suatu syarat bagaimana kita, para pengikut, mengikuti Dia. Injil Yesus pada hari ini memberi 3 syarat. Apa itu syarat yang ketiga itu? Yang pertama adalah setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Saudara-saudara terkasih, dalam ayat 21 dikatakan di sini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Nah, apa yang bisa disampaikan dari ayat ini? Apa maksud kata sejak saat itu? Nah, maksud dari sejak saat itu adalah sejak pengakuan Petrus, sejak pengakuan para murid yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Suatu pengakuan iman yang benar,
suatu pengakuan iman yang didasari oleh suatu pengalaman hidup, bukan berdasarkan apa yang dikatakan orang, tapi sungguh-sungguh berdasarkan dari pengalaman sendiri. Nah, sejak dari pengakuan itu, Yesus melihat bahwa Yesus harus mengatakan, harus menyampaikan suatu keadaan yang lebih menantang. Jadi Yesus tidak mau para murid itu tinggal hanya dalam suatu keadaan, ya begitu-begitu saja. Mengikuti Yesus, ya mengikuti Yesus. Nah, ke Yerusalem. Apa maksud ke Yerusalem di sini? Mengapa bukan ke Kaisarea? Mengapa bukan ke Galilea? Mengapa bukan ke Yudea? Mengapa Yesus merujuk tempat Yerusalem? Ini penting. Yerusalem di sini mau mengungkapkan suatu tempat yang strategis. Suatu tempat yang strategis baik secara religius maupun secara politik. Dikatakan secara religius, Yerusalem itu adalah pusat peribadatan, pusat peragamaan orang-orang Yahudi, di mana mereka di sana mempersembahkan segala persembahan ke bait Allah. Kemudian Yerusalem itu sebagai pusat perpolitikan. Di sana adalah tempat para penguasa untuk menentukan segala sesuatu. Saudara-saudara terkasih, mengapa sekali lagi Yesus merujuk kepada tempat Yerusalem? Karena memang dari Yerusalemlah muncul kerajaan Allah nantinya. Sebelum muncul kerajaan Allah itu, dari Yerusalemlah Yesus mengalami penderitaan, disiksa, difitnah, diludahi, bahkan dibunuh dan mati. Tetapi pada hari ketiga bangkit. Nah, kalau kita mau tahu dari siapa sebenarnya penderitaan itu datang. Penderitaan yang akan dialami oleh Yesus berasal dari orang-orang yang mengatasnamakan pemimpin agama, mahkamah agama. Siapa itu? Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, para tua-tua. Mereka inilah menjadi tokoh yang menjadi perencana Yesus mengalami penderitaan. Yang akhirnya dibunuh, yang akhirnya disalibkan, tetapi pada hari ketiga bangkit. Nah, saudara-saudari, ketika Yesus mengatakan bahwa mereka harus pergi ke Yerusalem, saat itu Petrus menarik Yesus. Apa dikatakan? Tuhan, kiranya hal itu tidak terjadi. Kiranya Allah menjauhkan hal itu dari Yesus. Apa maksudnya? Kiranya Yesus jangan menderita. Apa maksud ayat ini? Maksud Petrus di sini sebenarnya adalah suatu persepsi, suatu pemikiran yang semata-mata bahwa Yesus itu jangan menderita. Yesus itu jangan dibunuh. Karena apa? Karena konsep para murid, konsep Petrus pada saat itu adalah bahwa Yesus yang adalah Mesias adalah tokoh yang akan membawa mereka pada suatu kemenangan, suatu kejayaan. Bahwa tidak mungkin akan ada penderitaan karena mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, Mesias itu sendiri. Tetapi apa reaksi Yesus ketika melihat tindakan Petrus? Yesus menarik Petrus dan berkata, "Enyahlah iblis. Enyahlah iblis."
mengapa Yesus tidak mengatakan, "Enyahlah Petrus"? Nah, saudara-saudari terkasih, di sini mau mengatakan bahwa Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa bukan semata-mata pribadi Petrus yang bertindak, tetapi iblis sudah merasuki pribadi Petrus sendiri. Jadi Yesus sudah tahu bahwa iblis sedang berencana menggagalkan rencana yang akan dilaksanakan oleh Yesus, rencana keselamatan. Maka Yesus menegur Petrus, "Enyahlah kau iblis," katanya. Kalau kita ingat, godaan ini sudah pernah terjadi, yaitu dalam Perjanjian Lama. Bagaimana Adam digodai oleh si Hawa. Sumbernya adalah ular. Ular itu adalah iblis. Kemudian kita tahu juga bagaimana Judas yang dirasuki oleh iblis mengkhianati Yesus sendiri. Dan pada hari ini Petrus mau mencobai Yesus sendiri dengan mencoba merayu, mencoba membujuk dengan pemikiran yang dangkal bahwa semata-mata Petrus mau seolah-olah Petrus lebih berkuasa dari Yesus. Sementara Yesus sudah tahu semuanya itu. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis." Saudara-saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh Petrus ini merupakan suatu tindakan manusiawi. Maksudnya adalah bahwa Petrus tidak mau dia menderita, dia mengalami sengsara. Tetapi yang diinginkan adalah kebahagiaan bersama Yesus. Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Disinilah puncak pewartaan Yesus. Bagaimana Yesus menyampaikan kepada para murid syarat yang harus diikuti oleh para pengikutnya, yaitu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Para saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Injil hari ini mengingatkan kita pada suatu perjuangan, pada suatu usaha kita dalam menjalani hidup kita seturut kehendak Tuhan. Kalau dikatakan mengikuti, berarti ada di depan kita yang sedang kita ikuti. Siapa yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah Yesus sendiri. Kalau kita mengikuti Yesus, berarti kita harus mengikuti, melakukan apa yang dilakukannya. Sebagai pengikut harus mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Maka Yesus tidak hanya tinggal dalam kata-kata, menyangkal diri, memikul salib. Itu sudah pertama dihadapi oleh Yesus sendiri. Maka Yesus tidak mau para murid, para pengikutnya tinggal dalam suatu situasi hidup yang enak-enak. Tidak. Bahwa pengikut Yesus itu harus memang benar-benar berjuang, berani berkorban, menderita, mengalami sengsara demi mempertahankan kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang menjadi buah permenungan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Kita setiap hari pasti memiliki banyak
perjuangan. Banyak kok beban pikiran, banyak urusan. Tetapi pada hari ini Yesus mengingatkan kita sebagai pengikut Yesus harus mampu memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Dia. Menyangkal diri di sini artinya kita harus mampu menyamakan persepsi kita dengan persepsi Yesus. Harus mampu mengendalikan pemikiran kita yang semata-mata karena kepentingan diri kita sendiri. Harus mampu mengalahkan kepentingan diri sendiri, mengalahkan ego. Kemudian memikul salib, apa maksudnya? Salib di sini adalah bagaimana kita berjuang membawa ajaran Yesus itu dalam hidup kita. Membawa kehidupan Yesus itu dalam kehidupan kita. Sekalipun berat, sekalipun harus menderita. Jangan mengharapkan suatu hasil tapi tidak mau berjuang. Jangan berharap akan mendapat nilai baik tapi tidak mau belajar. Jangan berharap memiliki banyak kenalan tapi tidak mau berteman. Nah, pada hari ini Yesus mau mengolah hidup kita supaya sekurang-kurangnya kita memiliki semangat seperti semangat Yesus. Yesus tidak pernah menjanjikan kemudahan kepada pengikutnya untuk mengikuti Dia. Tetapi apa yang dijanjikan, Yesus berjanji akan memberikan kehidupan kekal bersama Dia dalam perjuangan memikul salibnya. Di saat kita setia mengerjakan seluruh kehidupan kita dengan baik, kegiatan kita dengan baik, seturut kehendak Tuhan, maka nantinya kita akan memperoleh upah. Jangan mengatakan seperti ini. Si anu melakukan yang jahat, toh juga hidupnya bagus, hidupnya terberkati. Untuk apa berbuat baik? Toh juga dicemooh orang, toh juga dikatakan orang jelek. Jangan salah. Amsal mengatakan, janganlah meniru tindakan mereka, tetapi tetap bertahan untuk melakukan yang benar. Maka di saat kita setia melakukan yang benar, berjuang memikul salib, menyangkal diri, mengikuti Yesus, maka saatnya Yesus akan memberikan upah kepada kita. Saatnya kita tidak tahu. Kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini kita tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah kita beriman, kita percaya, kita melakukan yang benar, kita melakukan yang baik, sekalipun dicemooh orang, sekalipun difitnah orang, tapi kita harus tetap bertahan setia melakukan yang benar. Dengan demikian, nantinya kita akan mendapat upah dan menjadi orang-orang yang terberkati, dan akhirnya juga kita akan mendapat upah di surga ketika kita sudah selesai berziarah dari dunia ini. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan pada hari ini. Jangan lupa tetap saksikan renungan-renungan selanjutnya yang disampaikan oleh para pastor. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada orang-orang yang kita cintai, supaya dengan renungan ini semakin banyak orang yang terberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati. Halo, Pastor Niko. Halo. Sudah? Para pencipta.
iman kita. Jadi 2 hari. Bahasa Indonesia dua-duana. Oh, boy. Oke.